Senang hari ini bisa berjumpa lagi dan mari kita masuk dalam permenungan di minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak mari jadi tenang dan kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan pemilik kehidupan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan Allah masih kasih kami hidup, masih kasih kami berbagai anugerah dan kasih karunia. Sekarang kami mau jadi tenang, karena kami mau baca Alkitab, kami mau renungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, berilah kami Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kami serta menolong kami, agar pemberitaan firman saat ini jadi berkat yang membuat kami bertumbuh. Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Dalam Tuhan Yesus, firman dan kebenaran yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Roma, pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Saya bacakan bagi kita di bawah judul perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat dan mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang membaca, mendengar, dan mau melakukan firman Tuhan Allah dalam hidup hari lepas hari. Baik, yang jadi tema permenungan adalah kasih Kristus memampukan kita untuk saling menerima. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, seringkali orang bilang, itu saja, lu son bisa, lu bisa apa sa? Atau lu pemparalai, gampang begitu saja lu son buat nah. Lu nih son bisa apa-apa ternyata. Atau kita mendengar orang tanpa beban, tanpa sungkan bilang, kasihan. Percuma saja dia hidup, dia son tahu apa-apa.
Pernyataan-pernyataan seperti ini dulu bagi generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, kesannya biasa saja karena kita biasa mendapatkan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi sekarang zaman berbeda, segala sesuatu berubah. Pernyataan-pernyataan seperti itu dikategorikan sebagai bentuk bulian dan tidak boleh diperkatakan, tidak boleh didengar. Kita diharuskan untuk bisa menerima semua orang dengan kelebihan dan kelemahannya. Kita diharuskan juga untuk menghargai orang apa adanya dengan semua yang ada padanya. Tidak diperkenankan untuk merendahkan atau meremehkan orang karena akan bisa menyebabkan orang itu mengalami mental down. Dan efeknya itu bisa sangat fatal. Karena kemampuan masing-masing orang untuk menerima kata-kata itu berbeda. Kita tidak bisa lagi asal bicara yang berisi kata-kata meremehkan, merendahkan, menjatuhkan orang lain lalu tanpa beban kita berkilah. Omon-omon saja. Sono sekas masuk di hati. Tidak bisa lagi begitu. Perkembangan zaman mengharuskan orang tidak hanya berhati-hati dengan kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal dan non-verbal. Ada seorang ahli psikologi perkembangan yang namanya Elizabeth Hurlock. Dia membangun teori tentang betapa pentingnya menerima kelebihan dan kelemahan diri sendiri yang kemudian dari kemampuan menerima kelemahan dan kekuatan diri akan berkembang menjadi orang mampu untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Caranya, menurut Elizabeth Hurlock, ini penting dan caranya adalah memaafkan, mengenali kelebihan dan kekurangan, fokus pada hal-hal yang baik, melihat diri sendiri dan orang lain secara utuh. Teori ini baru dikembangkan tahun 80-an, 1980-an. Tapi sejak dahulu Alkitab sudah mengingatkan tentang pentingnya hal ini, pentingnya menerima kelebihan dan kelemahan diri dan sekaligus penting sekali untuk menerima kelebihan dan kelemahan orang lain ketika kita ada dalam satu persekutuan. Hal ini bisa terlihat dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma yang tadi telah kita baca bersama. Paulus menggambarkan tentang realitas bahwa ada orang yang kuat tapi ada juga orang yang lemah. Kalau kita lihat di ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kata yang dipakai untuk kata orang yang kuat adalah dalam bahasa Yunani itu kata dunatos yang bisa menunjuk pada kuat atau berkuasa karena ekonomi, karena kekayaan, bisa juga karena kedudukan politis, atau juga bisa menunjuk pada kuat secara iman. Lawan katanya yang diterjemahkan sebagai orang yang tidak kuat itu adalah adunatos, yang menunjuk pada tipe orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, orang yang tidak punya kuasa, orang yang miskin, dan orang yang kurang iman. Akan tetapi maknanya bisa jadi punya kaitan langsung. Dan memang tidak bisa dipisahkan dengan pasal sebelumnya, yakni di pasal 14 dari kitab Roma, di mana Paulus baru saja menasihatkan jemaat untuk jangan menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan terhadap jemaat lain hanya karena makanan. Jadi saudara kekasih-kekasih Tuhan, di dalam persekutuan jemaat di Roma pada waktu itu ada kelompok jemaat yang makan makanan kosher, yakni makanan menurut hukum makanan haram dan tidak haram Yahudi. Dan ada jemaat yang memilih
untuk makan makanan non-kosher, tidak mau menuruti hukum makanan kosher Yahudi. Hal ini menyebabkan jemaat saling mencela dan menghakimi. Pada masa kini ketika kita membaca teks ini dihubungkan dengan pasal sebelumnya, yakni soal makanan kosher dan non-kosher, kesannya adalah sepele karena pembedaan akibat makanan. Tapi bagi jemaat Yahudi di Roma pada waktu itu, ini adalah hal yang serius. Maka Paulus menasihatkan untuk yang kuat itu wajib menanggung yang lemah, yang tidak kuat. Nasihat ini menarik karena dalam penilaian akan orang yang makan kosher dan yang non-kosher dilihat sebagai orang yang kuat dan orang yang lemah. Paulus melakukannya tanpa merendahkan cara pandang jemaat yang makan makanan kosher sebagai perilaku berlebihan dan sekaligus memberi ruang bagi mereka yang makan makanan non-kosher untuk mendapat tempat agar dipahami dan diterima apa adanya mereka. Dengan kata lain, Paulus mau bilang, sudahlah, kalau kalian yang sanggup mentaati hukum kosher yang ketat itu maka kamu hebat, kamu kuat. Tetapi kalau ada yang tidak, maka biar saja dia. Kamulah yang harus menanggungnya bagi dia. Di sini, prinsip menerima kekuatan dan kelemahan menjadi penting. Masing-masing orang itu mesti diterima apa adanya dengan pilihan-pilihan yang ia buat. Dan jangan hanya cari kesenangan sendiri lalu merasa hebat sendiri. Orang dipersilakan. Kalau saudara merasa saudara hebat, punya segala sesuatu, kuat dalam segala hal, saudara mencapainya seumpama mendaki gedung yang tinggi. Saudara bisa meninggalkan semua orang dan menjadi hebat sendiri lalu merangkak ke atas dan ke atas lagi. Tapi ketika saudara sampai di puncak karena merasa hebat sendiri itu, saudara akan menemukan bahwa saudara sendirian. Dan apa gunanya sendiri? Sekalipun di puncak, apa gunanya sendiri? Selanjutnya, di ayat 2, Paulus menasihatkan untuk setiap orang mencari kesenangan sesamanya. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Tindakan ini dilakukan dengan berpatokan pada apa yang telah Kristus lakukan. Ayat 3, sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dalam karya penyelamatan yang telah dikerjakan Kristus, ia rela menanggung semua kata cercaan demi keselamatan dan kesenangan umatnya. Sikap Kristus inilah yang menjadi dasar untuk diteladani. Kalau Kristus telah menebus seseorang, siapakah kita sehingga merasa layak untuk menghakimi orang itu karena berbagai penilaian kita? Kalau Kristus telah menerima seseorang di dalam karya penyelamatannya, siapakah kita yang boleh merasa berhak untuk menolak seseorang karena kelemahan-kelemahannya yang kita lihat menurut ukuran kita? Kalau Kristus rela tidak mencari kesenangan untuk dirinya, tidakkah sebagai pengikut Kristus, saya dan saudara juga mesti melakukan hal yang sama? Ingat selalu, saya dan saudara ini pengikut Kristus. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain melakukan apa yang telah dilakukan. Menjadi Kristen adalah memberlakukan tindakan Kristus. Itu prinsip seorang Kristen. Dan itu mesti terlihat dalam hidup. Selanjutnya saudara, Paulus menekankan tentang betapa pentingnya menjaga kerukunan di dalam persekutuan jemaat.
Dikarenakan persekutuan itu harus terus bertumbuh. Bagaimanapun kota Roma pada waktu itu adalah pusat dunia. Injil harus disebarkan dari kota Roma sehingga sampai ke seluruh dunia. Maka setiap jemaat mesti menjaga persekutuan dengan sedemikian rupa. Caranya saling menerima, saling menanggung kelemahan, saling menghormati, dan berbagai tindakan penerimaan yang lain, supaya jangan sampai persekutuan jemaat mula-mula yang baru saja terbentuk itu jangan sampai menjadi pecah. Ayat 8 dalam teks bacaan kita. Maksudku, demi kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengakukan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur. Lalu ayat 8, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Ini tujuannya. Supaya jemaat itu tetap terikat menjadi satu dalam persekutuan yang utuh. Penting untuk menjaga persekutuan supaya Injil bisa sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan seluruh bangsa terbuka ruang untuk memuliakan Tuhan dan menyanyikan pujian dalam tanda iman kepada Kristus. Dengan demikian maka penerimaan baik atas diri untuk kelemahan dan kelebihan, penerimaan, kemampuan untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain sebagai bagian untuk menjaga persekutuan tubuh Kristus tetap utuh. Karena persekutuan tubuh Kristus bukan hanya tentang mereka yang ada di dalam persekutuan itu, tapi supaya dari persekutuan imani itu orang lain melihat tanda kehadiran Kristus, menjadi percaya kepada Kristus, dan semua bangsa bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana realitas hidup bergereja, bermasyarakat dan berkeluarga yang di dalamnya sedang kita hidupi ini. Yang pasti, dimanapun kita berada, kita akan terus berjumpa dengan dunatos dan adunatos. Orang yang kuat dan orang yang lemah, apapun bentuk kuat dan lemahnya. Ini adalah realitas yang akan terus kita hadapi. Tapi ingatlah selalu bahwa masing-masing orang itu dia lengkap dengan keunikannya. Saya lebih memilih pakai kata lengkap dengan bedanya, dengan menggunakan kata unik. Itu unik. Kelebihannya maupun kekurangan setiap orang punya itu, dan itu membuat masing-masing orang itu unik. Kita tidak bergumul soal makanan kosher atau non kosher, sebagaimana yang digumuli oleh jemaat Roma pada waktu Paulus menuliskan surat kepada mereka. Karena saya bayangkan ini kita tinggal di Kupang. Kalau harus ikut hukum kosher Yahudi, maka kita mesti goodbye dengan daging babi. Bayangkan kalau sampai makan daging sei dengan dia pun daging, dia lemak yang nyes itu, waduh gila. Tapi kita harus terus bergumul dengan relasi. Kita masih harus terus bergumul dengan realitas relasi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Gereja selalu berhadapan dengan yang kaya dan miskin. Mulai dari dikotomi. Kita lalu membuat dikotomi. Gereja kota dan gereja desa. Atau kasarnya orang bilang gereja mata air dan gereja air mata. Di titik ini. Sebagaimana Kristus yang rela menerima kekurangan orang, lalu memakluminya dan menebusnya, maka seharusnya kita lebih mengutamakan jemaat lain untuk ditopang. Sebab kita gereja Kristus yang harus melakukan persis seperti yang Kristus sudah lakukan. Gereja Kristus adalah gereja yang menunjukkan tampilan Kristus di dalam pelayanannya.
Dan itu mesti terlihat dengan jelas. Kita juga bergumul secara pribadi dengan dikotomi orang kaya dan orang miskin di sekitar kita. Kita bisa berdalih bilang, ya karena saya kaya, karena saya kerja keras. Orang lain miskin karena dia pemalas. Ya sudah, malas ya tanggung akibatnya. Orang bisa berdalih bilang begitu. Tapi persoalannya adalah Kristus tidak melihat ke sana. Panggilan Kristus hanyalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu melakukan hukum Kristus. Dalam hukum ini tidak ada urusannya untuk melakukan upaya mencari alasan untuk tidak menolong hanya karena si kaya hasil dia kerja keras, sementara si miskin karena dia pemalas. Perintahnya jelas. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Maka apapun alasan yang kita buat sebagai upaya menghindari tanggung jawab terhadap sesama. Ingatlah, panggilan kita bukan urus diri sendiri. Panggilan kita adalah memberlakukan apa yang telah Kristus berlakukan. Panggilan kita adalah melakukan hukum Kristus, yakni menolong, menanggung orang yang lemah tanpa berhitung. Bahkan lebih lagi, perintah Tuhan semakin dipertegas. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Hal ini bukan saja tentang dikotomi yang kaya dan yang miskin secara ekonomi, tapi juga tentang ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang hidup bebas, ada yang di penjara. Ada orang yang imannya lemah, tapi ada yang imannya kuat. Dan berbagai pembedaan lainnya. Bagaimana kita mesti saling menanggung semua beban itu. Dan jangan sampai membiarkan seseorang dalam persekutuan dia menanggung bebannya sendiri dan dia menjadi kepayahan. Kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang diberkati oleh Allah, yang mendengar saat ini. Bagi gereja mula-mula, penting sekali gereja bertumbuh secara kuantitatif, yakni semakin banyak orang. Untuk itu maka kualitas iman dan persekutuan mesti dijaga. Gemit saat ini diperhitungkan sebagai salah satu gereja terbesar di Indonesia. Kita klaim kita gereja terbesar nomor 2 di Indonesia. Panggilan bagi kita adalah menjaga kualitas persekutuan. Tujuan utamanya tidak saja membuat semakin banyak orang yang jadi anggota Gemit. Kalau tambah banyak ya puji Tuhan. Tapi lebih dari itu. Panggilan kita adalah menjaga persekutuan. Dengan memastikan bahwa jemaat-jemaat, setiap anggota jemaat, bahkan semua masyarakat yang di dalamnya gereja ada Gemit hidup, mesti menikmati hidup yang sejahtera. Bahwa ada realitas yang kuat dan yang lemah, maka yang kuat wajib menanggung yang lemah. Tanpa dihalangi oleh alasan logis apapun. Panggilan Kristiani kita adalah menerima dan menanggung beban orang lain. Dan itu mesti diwujudkan dengan menjadi gereja yang mengulurkan tangan untuk membantu setiap orang susah di sekitar kita. Baik dengan memberi makan, memberi minum, memberi pendidikan, melawat mereka dan melayani mereka yang sakit, di penjara, memperkaya mereka yang miskin, dan menolong mengangkat orang-orang yang menderita karena berbagai persoalan. Gereja mesti hadir, kita person per person mesti hadir di situ. Panggilan kita adalah memastikan semua orang menikmati sejahtera. Supaya apa? Supaya semua orang memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Saudara, kalau saudara perhatikan ciri khas dari persekutuan gereja mula-mula, sebagaimana disaksikan dalam Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4, ciri yang khas dari jemaat yang pertama yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah yang pertama, jumlah mereka itu terus bertambah. Lalu ciri berikut adalah mereka selalu bersama, berkumpul, berdoa, dan membagi roti makan sama-sama. Melakukan perjamuan sama-sama. Ciri yang ketiga adalah banyak mujizat yang terjadi. Dan ciri yang keempat yang menjadi pembuktian bahwa gereja itu penuh dengan Roh Kudus adalah tidak ada di antara mereka yang berkekurangan. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu menjual harta mereka, membawanya ke kaki rasul-rasul, lalu rasul-rasul membagikan kepada semua orang. Sehingga tidak ada didapati di antara persekutuan jemaat yang berkekurangan, yang susah sendiri, yang menderita sendiri, yang harus menanggung kelemahannya sendiri. Dan itu bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang berbagai persoalan. Bukankah ciri yang khas dari gereja Kristus ini juga mesti ditemukan dalam persekutuan gereja kita saat ini? Maka silahkan menilai apakah persekutuan keluarga, persekutuan gerejamu, persekutuan masyarakat di mana saya dan saudara ada di dalamnya itu, kira-kira sudahkah memenuhi unsur atau ciri yang khas dari persekutuan gereja Kristus sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, yang nyata di dalam gereja mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus itu? Silahkan nilai persekutuanmu. Silahkan lihat ke dalam keluargamu, ke dalam persekutuan gerejamu. Silahkan juga lihat ke dalam persekutuan masyarakat. Dan saudara, sebagaimana ucapan doa Paulus untuk jemaat di ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Doa yang sama kiranya menyertai kita dalam setiap lingkup persekutuan di mana kita berada, supaya pada akhirnya kita semua ada dalam bagian orang-orang yang terus mengalami sukacita, terus mengalami damai sejahtera, terus berpengharapan secara berlimpah. Moga-moga tampilan Kristus dapat ditemukan dalam diri kita masing-masing. Apalagi kita ada dalam masa-masa penampakan Tuhan Yesus, dari Paskah sampai keturunan Tuhan Yesus. Maka panggilan kita dalam perayaan minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus adalah bagaimana menampakkan Kristus dalam diri kita. Dengan demikian, kita telah menjadi gereja yang benar. Maka jadilah pengikut Kristus yang saling menerima, dan kiranya kasih Kristus memampukan menolong kita sehingga kita mampu menampilkan Kristus dengan cara memberlakukan apa yang diberlakukan Kristus yang telah dinyatakan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati serta memampukan kita. Amin. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, semoga saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau memperlengkapi kami dengan segala sesuatu. Karena Engkau kami kuat, walau kami sebenarnya orang-orang yang lemah, tapi Tuhan telah memampukan dan menolong kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ini kami dalam komitmen untuk terus menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami mohon kepadamu, tolong kami sedemikian rupa agar kami mampu saling menerima dan menjaga persekutuan
tubuh Kristus, persekutuan gereja Tuhan dengan menampilkan tanda kehadiran Kristus yang nyata dengan melakukan apapun jua yang Kristus kehendaki dari kami. Ini kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan hidup kami, karya kerja pelayanan, kami serahkan keluarga kami, gereja Tuhan, bangsa dan negara serta bumi kami. Terpuji-pujilah Tuhan Allah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pemberitaan firman. Semoga saudara diberkati dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Shalom.